Firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 14 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya itu, ia berbuat zina." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Jose. Dan saudara, hari ini kita akan melanjutkan kembali seri khotbah kitab Lukas. Dan jangan salah kira, memang hari ini cuma 5 ayat saudara. Tapi meskipun cuma 5 ayat, di dalam Microsoft Word waktu saya copy paste ayat ini dalam bahasa Indonesia cuma ada kurang lebih 100 kata doang. Tetapi sebenarnya 5 ayat ini ayat yang mungkin agak unik untuk kita khotbahkan. Tadinya saya pikir saya mau khotbahkan ini gabung dengan khotbah minggu lalu atau nanti digabung dengan khotbah minggu depan. Tetapi waktu saya pelajari lagi pasal 16 Lukas ini, kelihatannya 5 ayat ini memiliki satu pesan yang khusus, pesan yang penting bagi kita semuanya. Oleh karena itu saya ingin membawanya di dalam firman hari ini. Pesan apa yang 5 ayat ini akan sampaikan buat kita semuanya? Dan saudara mungkin juga sudah tahu dari rangkaian ibadah liturgi kita hari ini, kita hari ini akan melihat pesan tentang hukum Taurat. Tadi kita sudah baca 10 perintah Allah di awal ibadah yang juga dikenal sebagai hukum moral. Dan kita katakan seluruh umat Allah, bukan hanya bangsa Israel di perjanjian lama, tapi kita juga saat ini itu masih terikat kepada seluruh hukum Taurat. Nah memang saat ini kita nggak perlu menjalani semua hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Hukum Taurat saudara, ini secara singkat aja, dibagi menjadi 3 kategori. Saudara bisa menemukan hukum Taurat ini dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan dan dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang kita kenal sebagai hukum moral, tadi kita sudah baca 10 perintah Allah, dan hukum moral ini biasanya mengatur tentang cara hidup, etika yang harus dimiliki oleh orang-orang umat-umat pilihan Allah. Ada juga hukum yang mengatur tata cara ibadah yang disebut sebagai hukum seremonial, tentang bagaimana orang-orang Israel harus membawa korban persembahan, tata cara para imam untuk nantinya memimpin ibadah, untuk mempersembahkan korban, untuk menjalankan hari-hari besar, itu diatur semuanya dalam hukum seremonial dan ini juga bagian dari hukum Taurat. Ada juga, saudara, bagian hukum yang mengatur tentang sistem kemasyarakatan yang disebut sebagai hukum sipil atau civil law, yang biasanya mengatur tentang seperti hutang piutang antara sesama umat Tuhan, bagaimana harus membayar, bahayanya tentang memberikan bunga kepada hutang, dan juga mengatur tentang hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Saat ini saudara, kita memang hanya terikat dengan kategori yang hukum moral atau 10 perintah Allah. Itu dia kenapa kita di gereja nggak perlu lagi melaksanakan upacara pengorbanan, ataupun kita juga di gereja kita nggak mengatur lagi saudara punya hutang piutang sana sini, karena hukum Taurat itu sudah tidak lagi kita jalankan. Tapi bukan berarti saudara hukum seremonial dan hukum sipil itu sepenuhnya batal. Itu semuanya sudah digenapkan di dalam Yesus. Ya, semua hukum Taurat digenapkan di dalam Yesus. Ini adalah pernyataan yang mungkin kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen sudah sering dengar. Tapi saya ingin mendiskusikannya, ingin mengkhotbahkannya hari ini bagi kita semuanya. Apa sesungguhnya arti Yesus telah menggenapkan hukum Taurat? Nah, inilah pertanyaan besar yang kita renungkan dari 5 ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan di sini terlebih lagi saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan juga, agar kita memiliki hati yang benar untuk menghidupi hukum Taurat, bukan untuk pembenaran tetapi atas dasar Injil Kristus semata. Dan sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi ke dalam firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita, meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian di dalam firman hari ini. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mau menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, mungkin ini adalah firman yang tidak mudah untuk kami proses. Ada hal-hal yang mungkin kami tidak sadari melalui apa yang firman ini akan sampaikan kepada setiap kami. Namun kami berdoa agar Tuhan kembali menyatakan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Dari setiap ketidakmengertian kami atau setiap ketidaksadaran kami akan hati kami Tuhan, terutama di dalam hukum Taurat. Agar kami di sini dapat melihat apa peranan sesungguhnya hukum Taurat di dalam kehidupan kami dan bagaimana Injil-Mu itu memimpin kami di dalam segala perintah-perintah yang Kau nyatakan kepada kami. Bukan supaya kami dibenarkan lebih lagi, tetapi supaya kehidupan kami semakin mengalami kasih karunia Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada 3 poin yang akan kita simak bersama-sama dari firman hari ini. Dan 3 poin ini adalah agar kita memiliki hati yang benar dengan hukum Taurat, maka kita pertama harus mewaspadai penyalahgunaannya. Yang kedua, tidak boleh melihatnya secara legalistik. Poin ini berbeda dari apa yang saudara lihat di liturginya, karena setelah saya pelajari, saya baca ulang lagi khotbahnya hari ini, poin ini sepertinya lebih dekat kepada apa yang akan kita pelajari nanti. Jadi poin keduanya ini tidak boleh melihatnya secara legalistik. Dan yang ketiga, menyadari natur kita untuk menghidupinya di dalam Injil. Ya, jadi agar memiliki hati yang benar, kita harus mewaspadai penyalahgunaannya, tidak boleh melihatnya secara legalistik, dan menyadari natur kita untuk menghidupinya di dalam Injil. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Agar memiliki hati yang benar dengan hukum Taurat, maka kita harus mewaspadai penyalahgunaannya. Saudara, perikop pendek ini bisa dibilang bagi para penafsir adalah jembatan dari apa yang Yesus sebelumnya sudah sampaikan dan juga apa yang nanti Yesus akan sampaikan setelah ini di Lukas 16 pasal 19. Sebelumnya saudara, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama, sebelum 5 ayat ini, kita sudah mendengar perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang mencurangi hutang-hutang orang yang berhutang kepada tuannya. Dan berikutnya, nanti minggu depan kita akan melihat kisah tentang Lazarus yang miskin dan orang yang kaya. Saudara, kedua kisah yang ada sebelum dan sesudah 5 ayat ini itu memiliki satu tema yang serupa, yaitu tentang bagaimana kita memandang dan mengelola uang dan kekayaan. Minggu lalu sudah kita bahas bersama tema ini dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu. Nah, Yesus di sini saudara ingin menunjukkan bahwa sikap kita untuk mengelola uang itu adalah ujian yang sebenarnya mencerminkan isi hati kita. Kalau seseorang mengelola uang secara serakah, seperti bendahara yang curang di perumpamaan sebelum ini, maka kita bisa melihat hatinya pun juga masih dikuasai oleh uang sebagai berhala atas hatinya. Dan di ayat 14, Yesus itu menyimpulkan bahwa seperti inilah hati orang-orang Farisi yang Yesus katakan sebagai hamba-hamba uang di situ. Kenapa begitu saudara? Karena orang-orang Farisi pada masa itu tergolong orang-orang yang kaya dan mereka memakai kekayaan mereka supaya mereka punya kekuatan untuk keuntungan mereka sendiri. Apa keuntungan yang mereka cari dari kekayaan mereka? Yaitu supaya orang-orang itu bisa meninggikan mereka, melihat mereka, dan pada akhirnya bisa mengikuti keinginan mereka. Saudara, kekuatan orang-orang Farisi pada masa itu begitu besar. Sampai-sampai kalau saudara ingat pada peristiwa penyalipan Yesus, pemerintah Romawi, orang yang berkuasa di sana yaitu Pontius Pilatus, sampai nggak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah orang-orang Farisi ini untuk menyalibkan Yesus. Dan nggak cuma itu, mereka pun juga berhasil menghasut orang-orang warga-warga pada saat itu agar mereka juga mendukung penyalipan Yesus. Jadi kita bisa lihat influence, pengaruh, kekuatan orang-orang Farisi ini sangatlah besar. Dan itu terjadi juga karena mereka memiliki kekayaan, saudara. Tetapi tidak hanya kekayaan saja yang kita lihat dari orang Farisi ini. Di bagian ini, Yesus juga mau menambahkan bahwa kita juga bisa melihat sesungguhnya bagaimana hati orang-orang Farisi yang tidak baik ini dari bagaimana mereka memegang hukum Taurat di sini, saudara. Saudara, orang Farisi ini memang dikenal sebagai ahli agama karena mereka itu sangat menguasai hukum Taurat. Mereka bahkan membuat aturan-aturan khusus agar orang-orang itu dapat lebih praktikal menjalankan hukum Taurat. Dan mereka dikenal, saudara,
sangat memegang hukum Taurat itu dengan sangat taat. Di ayat 15, tetapi Yesus bilang di situ bahwa mereka menaati hukum Taurat untuk membenarkan diri di hadapan orang. Saudara, orang-orang Farisi ini berpandangan kalau mereka menaati hukum Taurat dengan sempurna, maka kehidupan mereka itu akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi peringatan Tuhan bagi mereka di ayat 15 itu tuh, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena semakin mereka menaati hukum Taurat, maka kehidupan mereka pun juga sebenarnya akan semakin terpandang di hadapan banyak orang. Orang-orang tidak hanya segan kepada mereka karena mereka orang-orang yang kaya, mereka yang kuat secara materi, tapi mereka segan karena ini orang-orang yang juga taat secara etika kehidupan. Orang-orang akan merasa jadi kagum, mereka akan jadi role model bagi orang-orang pada masa itu. Ibu-ibu pada masa itu mungkin kalau lagi ngebesarin anak-anaknya mereka bilang, kamu nanti harus punya kehidupan yang baik kayak orang Farisi. Jangan nakal. Lihat tuh si orang Farisi tuh, baik benar kehidupannya. Kamu harus jadi kayak dia. Jadi mereka ini, saudara, orang Farisi ini bisa jadi standar ketaatan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, kalau begitu bagus dong. Tapi kenapa Yesus malah menegur mereka di sini? Menegur kalau mereka membenarkan diri di dalam hukum Taurat. Saudara, recap sedikit, ya, terutama bagi saudara-saudara yang tadi belum ikut di liturgi awal. Tadi saya menyampaikan ada 3 fungsi dari hukum Taurat menurut firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Pertama, hukum Taurat itu berfungsi sebenarnya untuk mengatur kehidupan umat Tuhan. Dan ini adalah umat-umat yang sudah dibenarkan Tuhan, umat-umat yang telah ditebus, dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua, hukum Taurat itu memiliki fungsi untuk menyadari keberdosaan kita dari hukum Taurat yang standarnya tinggi, yang standarnya sempurna. Dan yang ketiga, hukum Taurat itu berfungsi untuk mencegah, menjaga, dan memperingati umat-umat Tuhan dari dosa. Atau dalam bahasa Inggrisnya, fungsi ketiga ini adalah hukum Taurat to restrain sin. Nah, saudara, ketiga fungsi ini dapat saudara temukan di Pengakuan Iman Westminster bab 19 ayat 6. Jadi saya nggak bikin ketiga fungsi ini sendiri, saudara. Ini sudah dinyatakan, sudah dirangkumkan di situ, saudara. Nah, saudara, dari ketiga fungsi ini firman Tuhan itu tidak pernah menyatakan. Nggak ada fungsi yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu dapat membenarkan kehidupan kita. Ketaatan kita kepada hukum Taurat, saudara-saudara sekalian, ketaatan kita kepada semua perintah Tuhan tidak dapat menghapus dosa-dosa kita. Bahkan, saudara, kalau saudara lihat dalam 10 perintah Allah yang tadi kita baca bersama, saya ingin tanya kepada saudara sini yang mungkin sudah tahu Alkitab, baca Alkitab, familiar dengan kisah orang Israel yang keluar dari Mesir. Saya mau nanya, kapan Tuhan kasih 10 perintah tersebut? Kalau kita lihat, saudara, Tuhan ini kasih 10 perintah kepada bangsa Israel setelah mereka dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir. Kita lihat Tuhan itu nggak kasih 10 perintah ini waktu mereka lagi di Mesir, waktu mereka masih diperbudak oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena 10 perintah ini bukan syarat bagi bangsa Israel supaya mereka taati, dan kalau mereka taat 10 perintah ini mereka akan dibebaskan dari Mesir. Tuhan tidak pernah menghendaki hukum Taurat untuk berfungsi seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan memberikan hukum Taurat ini setelah mereka keluar dari Mesir. Agar kenapa, saudara? Agar mereka itu bisa hidup selayaknya orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Karena, saudara, keselamatan dan pembenaran yang diterima oleh bangsa Israel, dan juga keselamatan dan pembenaran yang kita terima saat ini, itu kita terima bukan karena kita taat hukum Taurat, tapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan semata. Dan ini konsisten, saudara. Dari zaman ribuan tahun yang lalu, Tuhan membebaskan bangsa Israel. Sampai sekarang Tuhan membebaskan kita di dalam Kristus. Fungsi ini, kebenaran ini tetap konsisten bagi kita semuanya. Tetapi, saudara, kalau sekarang saya mau mengajak kita mengecek hati kita masing-masing. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah kita sebenarnya saat ini sudah betul-betul melihat keselamatan kita, pembenaran kita, itu di dalam kasih karunia Kristus? Atau apakah kita masih ada pemikiran, masih ada di dalam hati kita yang paling kecil, kalau kita itu masih perlu berusaha, perlu menaati perintah Tuhan, perlu mendapatkan atau meraih keselamatan, atau kita mau mendapatkan berkat yang lebih daripada Tuhan? Saudara, meskipun saya percaya
mayoritas saudara-saudara di sini sudah mengerti Injil. Saudara sudah mengerti apa yang saya katakan tadi, bahwa keselamatan dan pembenaran adalah kasih karunia dan bukan usaha kita menaati hukum Taurat. Tetapi harus kita akui bahwa kita masih seringkali memiliki hati seperti orang-orang Farisi ini. Hati kecil kita yang paling dalam masih seringkali memakai perintah Tuhan, memakai hukum-hukum Taurat, firman Tuhan untuk membenarkan diri kita sendiri. Bahkan ini terjadi, saya harus akui, dalam diri saya sendiri. Saya seorang yang sekolah Alkitab, saudara, seorang yang mengkhotbahkan Injil hampir setiap minggu, saya masih punya hati yang seperti ini. Saya merasa, saudara, seringkali kalau saya itu sudah menaati perintah Tuhan, hidup saya itu sudah baik-baik, maka nanti Tuhan akan kasih berkat yang lebih besar buat kehidupan saya. Hidup saya akan baik-baik saja, hidup saya nggak akan kena masalah. Sampai saat satu waktu hidup saya kena masalah, di situ saya protes sama Tuhan. Saya bilang, kenapa Tuhan? Aku udah taat sepenuhnya sama Tuhan, tapi kenapa hidup saya masih nggak enak, masih nggak dilimpahi berkat? Kenapa, saudara, kita masih susah mengerti Injil dan masih punya hati seperti ini, saudara? Karena pada dasarnya, hati manusia itu adalah hati yang mencari pembenaran. Semua manusia, saudara, di dalam dunia ini, saya harus katakan, manusia itu perlu pembenaran dalam kehidupannya. Manusia kenapa begini, saudara? Karena manusia itu sebenarnya tahu bahwa hidup mereka itu sebenarnya adalah hidup yang bersalah. Hidup mereka itu adalah hidup yang tidak benar. Dan ini dinyatakan kalau saudara baca di kitab Roma pasal 1 ayat 18. Paulus katakan di situ bahwa murka Allah itu nyata. Murka Allah itu jelas dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Itu dia kenapa, saudara, kita itu bisa memiliki rasa bersalah. Kita masih punya rasa kayak, kita kenapa nggak cukup sih? Rasa kosong, emptiness. Rasa nggak layak di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa kita rasakan meskipun kita tidak melakukan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kenapa gitu, saudara? Karena pada dasarnya firman Tuhan katakan, murka Allah itu sudah jelas bagi kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah melawan Tuhan. Mungkin kita tidak tahu statement itu, saudara, tetapi hati kita merasakannya. Itulah kenapa, saudara, manusia itu selalu butuh pembenaran, butuh validasi atas kehidupannya. Kenapa, saudara? Supaya kita itu tidak lagi mau merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kita bisa membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena hidup dengan rasa bersalah itu nggak enak banget, saudara. Tetapi, saudara, di dalam hati manusia yang berdosa, manusia pikir, kita itu bisa cari pembenaran dengan usaha kita sendiri. Cara pembenaran yang paling efektif adalah dengan Taurat Tuhan. Kenapa, saudara? Kan ini perintah Tuhan sendiri. Tuhan loh yang kasih perintah ini langsung kepada manusia. Dan kita pikir kalau kita udah hidup seperti ini, kita udah turutin apa yang Tuhan mau, harusnya Tuhan benarkan kita dong. Tuhan udah nggak lagi lihat kesalahan kita dong, karena kita udah turutin perintah Tuhan. Tapi kenyataannya nggak begitu, saudara. Meskipun kita sudah berhasil menaati perintah Tuhan, masalahnya satu, hati kita masih belum berubah. Hati kita masih berdosa. Ketaatan kita, saudara, itu nggak membuat hati kita itu berubah loh, saudara. Dan sebetulnya, saudara, meskipun kita telah berhasil, kita sudah merasa berhasil menaati hukum Taurat. Kita sudah lihat, wah, kita udah berhasil nih, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi sebetulnya, saudara, kita tidak menaati hukum Taurat sebetulnya seperti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa gitu? Karena, saudara, jika kita berkata kita bisa menaati hukum Taurat dengan usaha kita sendiri, saya ingin katakan satu hal di sini. Maka sebetulnya kita itu bukan telah naik kehidupan kita agar kita bisa menaati hukum Taurat, tetapi kita sebenarnya sudah menurunkan standar hukum Taurat. Kita turunkan standar hukum Taurat itu dengan kita lihat hukum Taurat itu secara legalistik. Dan inilah poin kedua yang akan kita simak bersama-sama. Agar kita memiliki hati yang benar dengan hukum Taurat, maka kita tidak boleh melihatnya secara legalistik. Saya minum bentar ya. Saudara, saya mau kembali ke liturgi tadi. Di liturgi awal saya katakan di situ bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat, 10 perintah Allah itu langsung kepada Musa tanpa perantaraan. Ini tidak biasanya, saudara, kalau di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama,
kita melihat Tuhan tuh biasanya memberikan firman-Nya, memberikan perkataannya itu melalui perantaraan para nabi. Tetapi kenapa di sini Tuhan memberikan hukum Taurat itu secara langsung kepada Musa? Salah satu alasannya saudara, karena di sini Tuhan itu ingin menyatakan agar waktu kita melihat hukum Taurat itu kita melihat Tuhan langsung sebagai standar bagaimana kita menghidupi hukum Taurat tersebut. Tuhan itu menghendaki saudara agar setiap kita yang menghidupi hukum Taurat, di mana dari hukum Taurat itu kita bisa semakin kenal Tuhan. Hidup kita semakin bisa mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah. Dan melalui kehidupan moral yang tinggi, seperti yang Tuhan nyatakan di sini, kita pun juga dapat semakin hati kita itu terkoneksi, terikat dengan Tuhan. Artinya saudara, standar hukum Taurat itu sebenarnya sangat tinggi sekali. Karena kenapa? Tuhan menghendaki hukum Taurat itu dinyatakan secara sempurna. Karena kenapa? Tuhan itu standar yang sempurna. Tuhan adalah benar sepenuhnya. Di dalam Tuhan tidak ada error, tidak ada kesalahan, tidak ada kecacatan sama sekali. Itu artinya saudara, kita itu dipanggil untuk menjalankan hukum Taurat ini dengan hati yang benar, dengan sempurna. Tetapi pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna saudara? Jawabannya nggak ada. Nggak ada manusia yang bisa memenuhi standar tinggi yang Tuhan tetapkan di dalam hukum Taurat. Tetapi saudara, karena kita pikir kita ini bisa mendapatkan pembenaran dengan menaati hukum Taurat, maka tanpa kita sadari saudara, kita itu jadi cenderung mengakali hukum Taurat tersebut. Supaya standar Taurat itu dapat kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita lakukan ini dengan cara yang tadi saya bilang, menurunkan, mendowngrade standar hukum Taurat. Supaya kenapa saudara? Supaya kita merasa hukum Taurat itu bisa lebih achievable dalam kehidupan kita. Dan salah satu caranya saudara, kita lakukan dengan menjadikan hukum Taurat ini sebagai aturan-aturan yang legalistik. Aturan-aturan yang hanya peduli kepada tindakan kehidupan kita semata. Dan ini yang Yesus katakan sebenarnya di ayat 18. Saudara, kalau kita baca di ayat 18, terutama kalau kita nanti baca keseluruhan kitab Lukas, ini ayat yang agak aneh. Kenapa saudara? Karena kok tiba-tiba di sini ayat ini kayaknya out of place. Dari ayat 1 nanti sampai ayat berikutnya kita lihat banyak tema yang berkesinambungan tentang uang, tentang hukum Taurat. Tapi kenapa di sini tiba-tiba Yesus berbicara tentang perzinahan? Yesus katakan di ayat 18, saya bacakan ayat 18 ini. Dikatakan setiap orang yang bercerai lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia telah berzinah. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudara, sebenarnya kalau kita dalamin lagi bagian ini, 5 ayat ini terutama saudara ya, ayat ini nggak out of context sebenarnya. Karena di sini Yesus berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang perintah-perintah Tuhan. Dan perzinahan, kalau tadi saudara ingat, adalah salah satu dari 10 perintah Allah. Ada di hukum ke-7 dikatakan jangan berzinah. Jadi ini masih ada kaitannya saudara dengan hukum Taurat yang Yesus mau sampaikan di sini untuk umat-umatnya. Tetapi saudara, apa yang Yesus mau sampaikan di sini ada masalah di dalam praktek orang-orang Farisi dalam mereka memandang perzinahan. Dalam tradisinya saudara, orang-orang Farisi itu sebetulnya cuma memandang perzinahan itu di dalam hubungan intim di luar pernikahan. Jadi kalau ada yang melakukan hal seperti itu, itulah baru dianggap perzinahan. Tetapi, that's it. Hal-hal lainnya itu bukan perzinahan. Jadi selama kita nggak pernah melakukan hubungan intim di luar pernikahan, bisa dibilang kita safe, kita taat dari hukum ke-7 dari 10 perintah Allah itu. Tapi di sini Yesus mau mengatakan bahwa hukum ke-7 itu nggak cuma berbicara tentang itu aja. Memang hubungan terlarang itu memang adalah bagian dari hukum ke-7, tetapi kalau kita lihat Yesus katakan, berzina itu bukan hanya itu saja saudara. Kita baca di Matius 5. Di Matius 5 Yesus berkata, kalau seorang mengingini perempuan lain di dalam hatinya selain istrinya, orang itu sudah berzina dikatakan. Dan di ayat 18 ini Yesus juga menegaskan, kalau ada orang sudah bercerai, menikah dengan perempuan lainnya, dia pun juga telah berzina. Kita lihat saudara perbedaan apa yang orang-orang Farisi ini lihat di dalam hukum Taurat dan juga apa yang Yesus lihat di dalam hukum Taurat. Orang-orang Farisi ini melihat hukum Taurat itu secara eksternal saja. Mereka mendowngrade arti berzina itu sedemikian rupa, sehingga berzina itu bagi mereka hanya tentang masalah hubungan intim di luar nikah saja. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tuh gak cuma lihat secara tindakan eksternal aja saudara. Tapi Tuhan juga melihat ke dalam hati.
Apakah hati kita juga taat kepada hukum Taurat itu? Enggak cuma tindakan doang, tapi hati kita. Apakah kita taat untuk benar-benar tidak mau berzina, saudara? Dan inilah saudara yang terjadi dalam kehidupan kita juga kalau kita mau menjadikan hukum Taurat sebagai standar pembenaran dalam kehidupan kita. Kita hanya akan terfokus kepada tindakan-tindakan kita saja. Kita mungkin saudara seperti orang-orang Farisi yang terkenal membuat banyak aturan-aturan tambahan terhadap hukum Taurat, kita pun mungkin juga begitu. Saudara mungkin hari ini mau menaati hukum, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa saudara? Kita harus beribadah setiap hari Minggu dengan baik. Dan di situ saudara menambahkan aturan-aturan bagi kehidupan saudara. Oke, Sabtu malam gak boleh tidur malam. Minggu pagi harus bangun pagi. Harus doa dulu, persiapkan hati. Minum kopi dulu pagi-pagi supaya gak ngantuk waktu dengar khotbah. Persiapan baca dulu firman-Nya biar menghayati. Saudara, saya harus bilang itu semuanya bagus, aturan-aturan itu bagus. Tetapi saudara, sangat tricky sekali aturan-aturan ini bisa menjadi aturan-aturan yang kita pandang secara legalistik belaka. Kita memandang aturan-aturan ini secara legalistik ketika apa saudara? Ketika kita melihat aturan-aturan ini, itu sudah mengalahkan esensi dari kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Saya ingin jelaskan bagaimana kita ini bisa menjadikan hukum Taurat itu menjadi hukum yang legalistik. Dan saya mau pakai contoh waktu saya masih di SMA dulu. Saudara, di SMA dulu banyak aturan. Ya, mungkin saudara-saudara juga sama. Di SMA saudara, sekolah-sekolah saudara dulu banyak aturan. Dan salah satu aturan yang ada di SMA saya itu kemeja seragam harus selalu masuk celana. Ya. Dan kalau ketahuan guru saudara, kemeja kita nggak dimasukin, kita udah melanggar aturan, dan apa yang terjadi kita bakal dihukum. Macam-macam hukumannya. Bisa dijemur di tengah lapangan, bisa disuruh nulis, dikeluarin dari kelas, dan lain sebagainya. Saudara, memang aturan ini sebetulnya dibikin oleh sekolah, dimaksudkan supaya siswa-siswa itu punya kebiasaan, punya berpenampilan rapi. Biar nantinya di luar sekolah, itu udah jadi habitnya mereka pakai baju rapi terus. Tetapi saudara, saya itu nggak begitu melihat hati dari peraturan ini. Saya nggak gitu menghargai peraturan ini, jujur aja. Kenapa saudara? Karena kalau kami jadi masukin sesek, maklum. Ya, badannya agak-agak besar dari dulu saudara. Akibatnya apa yang terjadi? Karena saya nggak begitu menghargai aturan ini, saya tidak punya hati atas aturan ini saudara. Tapi saya tahu kalau saya nggak turutin saya dihukum. Akibatnya saya cuma masukin ke meja kalau guru lihat doang. Saya masukin ke meja kalau di dalam kelas. Kalau nggak ada guru, lagi istirahat, saya keluarin lagi itu bajunya. Kenapa saudara saya lakukan itu? Supaya kalau guru lihat, saya itu dibenarkan di hadapan guru karena saya masukin baju saya. Saya dibenarkan karena saya sudah melakukan tindakan aturan yang benar. Tapi saudara, hati saya itu sebenarnya nggak mau taat. Kalau boleh pilih, saya nggak mau taat. Itulah saudara yang terjadi kalau kita hanya melihat hukum Taurat itu secara legalistik. Kalau kita mau pakai hukum Taurat itu untuk pembenaran diri kita sendiri. Dan kita lakukan ini saudara, mungkin kita akan mengurangi atau menambah aturan-aturan yang Tuhan berikan. Aturan yang sebenarnya baik, tetapi kita jadikan yang terutama di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa Yesus katakan kepada orang-orang Farisi di Matius 15, Yesus bilang apa? Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Lihat di sini saudara, Tuhan bahkan bilang bahwa firman yang diajarkan oleh orang-orang Farisi ini bukan lagi sebagai Taurat Tuhan, bukan lagi sebagai firman Tuhan, tetapi sebagai perintah manusia. Karena kenapa saudara? Mereka itu mengajarkan perintah yang Tuhan, mereka tidak mengajarkan perintah Tuhan di dalam hati yang benar, untuk dihidupi di dalam hati yang benar. Oleh karena itu saudara, satu-satunya jalan agar kita memiliki hati yang benar, dapat menaati hukum Taurat dengan benar, hati kita ini harus kembali terkoneksi dengan Tuhan. Dosa di dalam hati kita sudah membuat hati kita ini tidak lagi melihat kepada Tuhan, dan hati kita hanya bisa terkoneksi dengan Tuhan apabila dosa-dosa kita ini kembali Dia ampuni, dihapuskan, dan kita punya natur yang baru, natur yang memuliakan Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita masuk ke poin yang ketiga. Agar kita memiliki hati yang benar terhadap hukum Taurat, maka kita menyadari natur kita untuk menghidupinya dalam Injil. Saudara, saya ingin kita berfokus ke ayat 16 sekarang.
Ini mungkin ayat yang paling sulit dari 5 ayat yang ada di dalam bagian ini. Kenapa saudara? Karena ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang progresi hukum Taurat dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dikatakan di situ di perjanjian lama sebelum Tuhan datang, memang Tuhan menyatakan hukum Tauratnya. Tetapi sekarang setelah Tuhan Yesus datang di dalam perjanjian baru, dikatakan di situ bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi di situ. Saudara. Waktu di perjanjian lama Tuhan Yesus menyatakan di sini bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Artinya apa di sini saudara? Tuhan mau bilang bahwa di dalam perjanjian lama dari sampai zaman Yohanesnya adalah Yohanes Pembaptis, hukum Taurat itu adalah satu-satunya firman, satu-satunya otoritas tertinggi untuk memimpin kehidupan umat Tuhan. Ya, jadi untuk mereka kenal Tuhan, apa acuannya dulu? Ya mereka lihat kepada hukum Taurat, mereka hidupi hukum Taurat. Dan itu adalah satu-satunya jalan bagi umat Tuhan pada masa perjanjian lama untuk mereka dapat melihat kepada Tuhan. Dan Taurat Tuhan itu bisa dikatakan sebagai bayang-bayang kepada janji kehidupan yang sejati, janji kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada umatnya. Tetapi di ayat 16b dikatakan di situ, sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Apa arti ayat ini saudara? Saya juga bergumul, bingung melihat ayat 16b ini apa artinya. Ternyata di sini saudara, Yesus mau berkata bahwa ada zaman kerajaan Allah sudah datang. Dan ini adalah awal dari perjanjian baru. Diawali dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dikatakan kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kerajaan Allah ke tengah dunia ini. Datangnya Yesus ke dalam dunia ini bisa dibilang menandai tergenapnya hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenapa begitu saudara? Karena dulu mereka hanya melihat Kristus itu melalui bayang-bayang hukum Taurat. Mereka melihat Tuhan itu melalui bayang-bayang. Sekarang pribadi Tuhan itu sendiri telah datang ke tengah-tengah manusia. Yohanes 1 ayat 14 bilang apa? Yesus datang dan dia berdiam di antara kita manusia. Oleh sebab itu sekarang kita memiliki relasi yang lebih daripada orang-orang di perjanjian lama. Karena Kristus sudah ada di tengah-tengah kita. Janji yang selama ini dikatakan dalam hukum Taurat itu tergenapi. Hukum Taurat mengantisipasi, membawa umat-umat Tuhan untuk melihat bahwa nanti satu saat janji Tuhan akan datang itu tergenapi. Dan di perjanjian baru saat ini, Yesus sudah datang dan Yesus menggenapi janji hukum Taurat ini. Dan apa implikasinya janji hukum Taurat ini bagi kita semua sekarang? Ada satu perubahan besar yang Tuhan bawa di dalam penggenapan terhadap hukum Taurat yang Yesus lakukan. Dan saya ingin lihat apa yang berubah di dalam Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Geo bisa tolong tampilkan ayat ini. Saya akan bacakan 2 ayat ini. Dikatakan begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, ini adalah perubahan yang besar. Kenapa saudara? Kalau di perjanjian lama dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu diberikan kepada Musa, dituliskan di atas 2 loh batu dan ditaruh di dalam tabut perjanjian. Kini saudara, Yeremia 31 tadi mengatakan, di dalam Kristus, hukum Taurat itu dituliskan tidak lagi di atas 2 loh batu, tetapi di dalam hati kita. Tidak lagi ditaruh di dalam tabut perjanjian, tapi ditaruh di mana? Di dalam hati kita. Dan dengan demikian saudara, Taurat Tuhan itu akan memenuhi hati kita. Perintah-perintah Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang asing, tetapi akan menjadi natur dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Sampai-sampai dikatakan kita tidak perlu lagi mengajari satu sama lain, karena Taurat Tuhan itu telah menjadi bagian dari kehidupan kita, saudara. Dan bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Apa yang menyebabkan perubahan besar ini terjadi? Taurat Tuhan yang tadinya ada di 2 loh batu sekarang di dalam hati kita.
saya ingin kita melihat kembali Yeremia 31 ayat 34 di kalimat terakhir dikatakan di situ, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pengampunan Tuhan adalah kuncinya, saudara. Dan kita tahu bersama pengampunan ini terjadi di mana? Pengampunan ini terjadi saat Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Sehingga sekarang, saudara, Kristus ada di dalam hati kita. Kristuslah yang dikatakan Taurat Tuhan yang menguasai hati kita saat ini. Memang saudara, kita di dalam Kristus saat ini masih hidup dalam dosa. Kita masih berbuat dosa, kita masih juga seringkali gagal, saudara, untuk menghidupi perintah-perintah Tuhan. Tetapi satu janji yang besar yang Tuhan nyatakan di sini, bahwa hati kita saat ini sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi hati kita sudah dikuasai oleh Kristus. Dan oleh sebab itu, saudara, kehidupan di dalam Taurat Tuhan itu adalah kehidupan yang menjadi natur kita. Kehidupan di dalam kebenaran Tuhan adalah kehidupan yang ada di dalam hati kita, dan itu menjadi kebiasaan kehidupan kita, saudara. Inilah satu-satunya jalan, saudara, agar kita punya hati yang benar terhadap hukum Taurat. Dan karena hati kita sudah ada di dalam Kristus, natur kita sudah diperbaharui di dalam Kristus, kita memiliki natur yang baru di dalam Kristus. Kita nggak perlu lagi, saudara, menghidupi hukum Taurat untuk membenarkan diri kita. Pembenaran kita sudah jauh dilakukan lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan, apa yang bisa kita lakukan sendiri dengan kekuatan kita, saudara. Kristus, Tuhan yang sempurna, sudah membenarkan kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita dengan dia mati di atas kayu salib bagi kita semuanya. Dan oleh sebab itu, saudara, kita saat ini waktu menghidupi perintah-perintah Allah, di situ hati yang keluar bukan lagi hati beban, tetapi hati yang mengucap syukur, hati yang beranugerah. Dan bisa kita katakan hukum Taurat ini bukan lagi sebagai satu beban, tetapi sebagai satu beban atau satu anugerah, satu pernyataan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Dan ini hanya terjadi karena Kristus ada di dalam kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan satu hal terakhir di sini. Kristus dan hukum Taurat itu bukan dua hal yang harus kita pisahkan. Injil tidak pernah bertentangan dengan Taurat, dan begitu pun sebaliknya, saudara. Kita dipanggil di dalam Injil untuk menghidupi Taurat Tuhan dengan baik di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kehidupan kita di dalam Taurat dan perintah Tuhan itu adalah bukti bahwa kita sudah dibenarkan dan hati kita sudah dimenangkan di dalam Injil. Maka itu, saudara, Taurat Tuhan memang bukan hal yang semudah itu untuk kita lakukan. Tapi possible kita lakukan itu dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam hati dan natur kita yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, satu berita besar bagi setiap kami, bahwa Engkau telah memberikan kehidupan yang baru, hati yang baru kepada kami, hati yang tunduk kepada Tuhan, dan hati yang dapat mengikuti segala perintah Tuhan karena kami telah memiliki natur yang baru di dalam Tuhan. Bapa, terus sadarkan kami, nyatakan kepada kami, dan terus perbaharui hati kami, Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa keberhargaan kehidupan kami, kebenaran kehidupan kami itu bukan berada di dalam perbuatan kami, bukan berada di dalam hukum-hukum Taurat, perintah-perintah untuk kami taati, tetapi ada di dalam Kristus yang telah terlebih dahulu mati, yang telah terlebih dahulu menaati segala perintah Tuhan, dan di dalam segala ketaatan dan di dalam segala kesempurnaan Kristus, Engkau menebus kami di dalam darah-Mu yang kudus. Dan Bapa, ingatkan setiap kami agar kami memegang janji Injil ini ketika kami menghidupi firman Tuhan, agar kami tidak memiliki hati yang legalistik dalam menghidupi firman Tuhan, tapi memiliki hati yang takut akan Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami hidupi itu menjadi pernyataan yang indah, menjadi terang yang bercahaya bagi kehidupan kami dan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.